Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, Tan Yun memandang staf tingkat tinggi dan berkata, keluarkan semua pedang terbang artefak suci Anda, sekte ini terutama digunakan. Tan Taiyu, Tan Tai Long dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya, organisasi hukuman surgawi, dan pusat kekuatan organisasi pembunuhan semuanya mengorbankan pedang terbang mereka dan terbang di depan Tan Yun. Saat semua orang mengeluarkan pedang terbang, setidaknya ada beberapa pegangan, dan sebanyak lusinan, sehingga tumpukan pedang terbang di depan Tan Yun saat ini mencapai 1.200. Semua orang menatap Tan Yun dengan wajah bingung dan diam-diam, tidak tahu apa yang Tan Yun inginkan dari begitu banyak pedang terbang. Berdengung. Dengan getaran kehampaan, rambut Tan Yun berkibar, melepaskan rasa spiritual yang sebanding dengan 6 tingkat alam-alam ilahi, meliputi 1.200 pedang terbang. Ho! Tiba-tiba, 1.200 pedang terbang melayang ke langit, dan mereka mulai menggores sesuatu di pintu rahasia besar dengan bilah tajam mereka. Semua orang menatap mereka, dan mereka terkejut. Yuner, kamu mengikis semua pola formasi yang dibakar oleh leluhur, gerbang alam rahasia tidak berguna. Tan Taiyu berkata dengan cemas. Tan Tai Long buru-buru setuju, Yuner, kakak laki-lakiku benar. Dan jika klan Jin di luar pegunungan Tianpu menyerang sekte suci Huangfu, itu akan diserang paling lama dalam 3 hari menurut perhitungan waktu. Tapi jika kamu mengatur ulang formasi suci pertahanan, waktu yang begitu singkat sudah terlambat. Saya mendengar bahwa di gerbang alam rahasia, bahkan jika formasi suci tingkat rendah diatur ulang, itu tidak akan diatur selama beberapa dekade, itu tidak dapat diatur sama sekali. Pada saat ini, kekhawatiran Tan Taiyu dan Tan Tai Long adalah kekhawatiran semua orang. Ya, guru sekte. Petik 2. Ketika semua orang setuju, Tan Yun masih memejamkan mata, dan sebuah suara yang tidak dapat disangkal, kakek, paman, jangan khawatir. Orang lain mungkin telah mengatur selama beberapa dekade, bahkan ratusan tahun, tetapi Yuner 3 hari sudah cukup. Ada orang lain yang telah mendengar dengan jelas. Master sekte ini akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika Anda ingin menonton, tunggu dan jangan bersuara. Siapapun yang membuat suara mengganggu ukiran pola formasi Master Sekte. Jangan salahkan Master Sekte ini karena kejam. Saat kata-kata Tan Yun jatuh, penonton langsung terdiam, dan jarumnya jatuh. Wow, dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun, yang memejamkan mata dan fokus, memanipulasi 1.200 pedang terbang, dan kerikil terbang ke bawah, menghancurkan semua pola susunan yang diukir oleh leluhur di pintu alam rahasia, akhirnya membuat pintu rahasia, alam halus seperti cermin, tanpa pola. Setelah itu, 1.200 pedang terbang digantung dengan rapi di udara, dan ujung pedangnya mengarah ke pintu alam rahasia. Sama seperti seorang prajurit yang menunggu pertempuran, hanya menunggu perintah Tan Yun. Panggilan. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, pergi. Dalam sekejap, 1.200 pedang terbang berserakan dari kehampaan, dan dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan yang ekstrim dari level tinggi, mereka bahkan mengukir pola susunan yang menembus pintu alam rahasia menjadi beberapa bagian. Hanya dengan bernafas, pola susunan yang melewati gerbang alam rahasia utara dan selatan terbentuk. Mata semua orang melebar, dan ada lautan badai di hati mereka. Dalam konsep semua orang, bahkan mereka yang tidak mengerti metode formasi tahu bahwa setiap pola formasi yang membentuk metode formasi harus dilakukan sekaligus saat diukir. Jangan katakan itu, seperti Tan Yun, ukiran itu dibagi menjadi beberapa bagian, dan bahkan jeda dalam ukiran akan membuatnya menjadi pola yang sia-sia. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun hanya akan mengukir dan melukis di beberapa bagian, tetapi dia masih menggunakan 1.200 pedang terbang untuk membagi pola susunan menjadi 1.200 segmen sebelum menghubungkannya. Jadi, bisakah pola ini berhasil? Level tinggi tidak bisa tidak menjadi bingung. Dalam pikiran bawah sadar mereka percaya pada Tan Yun, dan mereka menghibur diri sendiri bahwa Tan Yun pasti akan menciptakan keajaiban. Tetapi jika semua orang bertanya pada diri mereka sendiri, mereka berpikir bahwa bahkan jika Tan Yun akhirnya mengukir semua pola formasi, mereka semua akan menjadi pola formasi sampah. Ketika semua orang menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya di dalam hati mereka, hanya Tuo Bai Yingying, Mu Menga, Zhong Wuxiao, Shen Subing,
Suezian, dan Tante Xianer yang penuh percaya diri pada Tan Yun. Semua orang menahan napas dan menonton. Su Ho. Tetapi melihat 1.200 pedang terbang, di pintu alam rahasia setinggi ribuan kaki, kilatan menyilaukan, setiap kali berkedip, pola susunan yang tidak lengkap muncul. Pada saat ini, Tan Yun tidak peduli dengan pikiran semua orang. Dia mengendalikan pedang terbang sendiri, menggambar pola formasi dengan penuh perhatian. Malam memudar, dan matahari terbit-terbit. Tan Yun masih mengendalikan Fei Jian untuk mengukir. Saat matahari terbenam, Xishan, bulan sabit tertanam di langit. Tan Yun masih terukir dengan pedangnya. Sampai saat ini, yang mengejutkan semua pemimpin senior adalah mereka menemukan bahwa formasi Tan Yun cukup luar biasa. Karena siang dan malam, Tan Yun telah mengukir 20 juta pola susunan di pintu alam rahasia. Jumlah pola arai telah melampaui arai suci pertahanan kelas menengah yang diatur oleh leluhur. Pada saat ini, 20 juta pola susunan yang diukir oleh Tan Yun hanya menutupi sepertiga dari pintu rahasia yang gelap. Semua orang berpikir, mungkinkah itu susunan utama sekte, formasi suci terbaik? Ketika semua orang diam-diam berpikir, kepala Tan Yun bahkan tidak menjawab, Ying Ying, Anda segera pergi ke gudang senjata sekte saya dan bawakan saya 300 pedang terbang artefak suci. Bawahan patuh. Setelah Tuoba Ying Ying menerima pesanan, dia pergi. Pada hari kedua, ketika langit cerah, Tuoba Ying Ying menempatkan 300 pedang terbang yang dia ambil di belakang Tan Yun, dan dikendalikan oleh Tan Yun untuk terbang ke udara. Bersama dengan 1.200 pedang terbang, mereka mengukir susunannya. Pola. Sekarang Tan Yun sebanding dengan jiwa lapisan ke-6 dari alam ilahi, dia merasa sangat sulit untuk mengendalikan 1.500 pedang terbang pada saat yang bersamaan. Di mata semua orang terkejut dan tumpul. Karena semua orang tahu bahwa pembentukan pola harus mencapai keadaan hati seperti air, dan garis-garis persegi diukir dengan sepenuh hati, dan pola larik memiliki simpul di beberapa tempat dan lebar yang berbeda di beberapa tempat. Ini sangat tepat. Begitu ada sedikit kesalahan, maka seluruh formasi akan hancur. Sekarang di sini, keterampilan formasi Tan Tai Long adalah yang tertinggi. Dalam ingatannya, apakah dia melihatnya dengan matanya sendiri atau mendengar orang membicarakannya, yang dia tahu hanyalah dia memanipulasi 68 pedang terbang pada saat yang sama dan mengukir pola formasi di dinding. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Itu keseluruhan 1.500 pegangan. Apa konsep ini? Tan Tai Long tidak berani memikirkannya. Dalam sekejap mata, 1,5 hari berlalu, matahari terbenam, dan matahari terbenam seperti darah. Ini adalah hari ketiga Tan Yun mengukir dan melukis polanya. Pada saat ini, 1/10 dari gerbang misteri agung tidak diukir dengan pola. Dalam 3 hari tanpa istirahat, Tan Yun telah mengendalikan pedang terbang pegangan atas, yang sangat melelahkan. Dia berkeringat dan wajahnya pucat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa berhenti, kalau tidak dia akan kehilangan semua usahanya. Tuan, masalahnya tidak baik. Pada saat ini, Song Huixin, wakil komandan pembunuhan yang telah melepaskan indera spiritual, sangat mengubah wajahnya. Apa yang salah? Tan Yun langsung bertanya. Dia tahu bahwa sejak dia memerintahkan orang untuk diam, dan karena Song Huixin mengatakan sesuatu yang besar pasti terjadi. Song Huixin membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan menemukan bahwa ada 100.000 orang mengenakan jubah emas yang datang dari timur dan barat pegunungan Tianpu, mengendarai perahu roh. Orang yang dipimpin oleh bawahannya mengenalnya dengan tepat, saudara kedua Jin Suzi, Jin Xuanzi. Pada saat ini, semua orang di pintu alam rahasia dapat melepaskan indera spiritual mereka dan mengamati angin dan rumput dari pintu luar, tetapi orang-orang di luar rahasia tidak dapat mengintip ke alam rahasia melalui indera spiritual. Orang-orang tingkat tinggi mendengar bahwa tentara emas telah menyerang, dan setelah barisan pertahanan di pintu alam rahasia tidak berhasil dikerahkan, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit gelisah. Huixin, apa kekuatan mereka? Kata Tan Yun. Song Huixin berkata dengan jujur, kembalilah ke Tuan, Jin Xuanzi dan 3 lainnya, bawahan tidak dapat melihat kultivasi. Tanpa menunggu kata-katanya, Tan Taiyu dari kesempurnaan agung alam domain dewa memotong dan berkata, Yuner, kakekku tidak dapat melihat basis kultivasi Jin Xuanzi. Jin Xianghai berkata sebelum dia dieksekusi. Satu lingkungan yang berat. Di wilayahnya, jika Anda ingin meningkatkan tingkat kultivasi Anda tidak dapat melakukannya dengan mundur saja. Oleh karena itu,
kakek saya menebak bahwa dia paling banyak adalah ranah ganda. Selain dia, ada 3 pembangkit tenaga listrik dari kesempurnaan agung realem-realem. Alam-alam ilahi yang tersisa memiliki 8 orang di lapisan ke-9, 12 orang di lapisan ke-8, dan 25 orang di lapisan ke-7. Alam-alam ilahi yang tersisa memiliki 1-6 tingkat, dengan 32 orang. Ada total 80 alam-alam ilahi. Selain itu, ada lebih dari 3.000 orang di keadaan pembuluh ilahi, 10.000 di keadaan vena jiwa, 20.000 orang di keadaan jiwa suci. Sisanya berada di keadaan jiwa ilahi. Tan Taiyu tampak cemas dan berkata, Yuner, begitu Jin Xuanzi membawa seseorang untuk menyerang, dan formasi pintu rahasia tidak diatur, Sekte Huang Fusein kami benar-benar berakhir. Begitu kata ini keluar, semua orang cemas. Kakek, dan semuanya, jangan panik. Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, bersamaku. Tan Yun, Sekte Suci Huang Fuku tidak akan pernah binasa. Ho, Om. Di tengah turbulensi jarak hampa, Tan Yunhan mengendalikan 1.500 pedang terbang seperti hujan, dan secara paksa meningkatkan kecepatan pola susunan ukiran hingga ekstrim. Tan Yun tahu bahwa sebelum klan Jin datang untuk membunuh, dia harus membentuk barisan pertahanan, jika tidak, termasuk semua orang, akan dibunuh oleh klan Jin yang kejam dan tidak manusiawi. Situasi saat ini di mana musuh kuat dan kita lemah sangat jelas. Sekarang Huang Fusengzong hanya memiliki Yuan Jinglun yang merupakan lapisan pertama wilayah tersebut. Hanya Tan Taiyu yang merupakan kesempurnaan agung dari alam ilahi. Dan alam Jin Xuanzi setidaknya adalah alam kelahiran alam tingkat pertama, dan ada 3 pembangkit tenaga listrik dari alam Dewa Dzogchen. Bahkan ada 8 dari 9 tingkat alam dewa. Di antara kekuatan absolut, Huang Fusengzong jauh lebih lemah dari klan Jin. Tusuk. Dalam ketakutan semua orang, Tan Yun mengendalikan pedang terbang, dan di pintu alam rahasia yang keras, dia bergerak cepat, meninggalkan pola formasi ramping. 2 jam kemudian, bulan yang cerah berada di langit, dan cahaya bulan seperti air. Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa Jin Xuanzi telah mengendalikan perahu roh, membawa pasukan dari 100.000 suku emas, dan muncul dengan perkasa lebih dari 3 juta mil di timur gerbang gunung. Pada kecepatan ini, Anda dapat membunuh setelah 1 jam. Centang untuk centang. Keringat di dahi Tan Yun terus menetes, dan 1.500 pedang terbang di pintu alam rahasia masih dengan cepat terukir dengan pola formasi tanpa henti. Sudah berakhir. Sekte Huang Fusein kita ditakdirkan untuk melarikan diri. Seorang penatua rune bijak, kakinya gemetar, tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tuan sekte ini menyuruhmu diam, kamu berani mengganggu hati orang lagi. Tan Yun Sen berteriak, Hui Xin, bunuh aku. Berdebar, penatua itu lumpuh ketakutan, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Song Huixin melintas darinya, dan saat berikutnya dia mengambil pedang terbang dan muncul di belakang Tan Yun. Di hadapan tim tingkat tinggi, alis sesepuh tertusuk, dan jiwanya hancur. Mulai sekarang, siapa yang berani mengatakan satu kata lagi, bunuh tanpa ampun. Tuoba Yingying, melihat kembali ke level tinggi, berkata melalui suara, Master Sekte mengendalikan begitu banyak formasi ukiran pedang terbang pada saat yang bersamaan. Sekali terpengaruh, mudah gagal. Jika formasi gagal, kita mungkin tidak dapat melarikan diri, jadi kalian semua akan memberiku kedamaian. Setelah mendengar ini, pejabat tingkat tinggi menganggukkan kepala mereka untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Mereka semua menundukkan kepala dan menatap sesepuh yang meninggal, diam-diam mengatakan bahwa dia sudah mati. Setiap detik seperti pertengahan tahun, dan setelah 1 jam lagi, mereka menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa Jin Xuanzi sedang mengemudikan perahu roh, hanya 30.000 mil jauhnya dari gerbang gunung. Cepat, Sekte Master, kamu harus cepat. Para pemimpin senior berdoa dalam hati mereka. Cepat. Tan Yun menemukan bahwa pola susunan pertahanan diukir hanya dengan 3.000, dan dia juga bersorak untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa bahaya datang dengan tenang. Tiba-tiba, ruang di atas kepala Tan Yun kosong 1.000 kaki, dan ruang itu tiba-tiba runtuh, dan pedang besar yang diisi dengan kekuatan ruang menghantam Tan Yun, yang sedang duduk bersila di rumput yang rimbun, tiba-tiba terpotong, turun. Ditemani oleh suara wanita yang sedingin es itu, Tan Yun membayar kembali nyawa Paman Kubo. Namun,
Zhong Lixiner memancarkan aura 8 kali lipat dari alam realm divine, dan berubah dari kehampaan. Saat menyerang Tan Yun, dia menabrak pintu alam rahasia dengan tirai cahaya tebal yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual. Adegan tiba-tiba ini tertangkap basah. Tan Yun duduk bersila, mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya, dan menggerakkan tubuhnya ke kiri untuk menghindar. Meskipun dia lolos dari nasib buruk dipenggal dengan pedang, telinga kirinya, dan bahkan seluruh lengan kirinya, terpotong dengan darah. Kakek, hentikan dia, jangan biarkan dia mendobrak pintu alam rahasia. Tan Yun menahan rasa sakitnya, berteriak serak, masih mengendalikan 1.500 pedang terbang, dan dengan cepat mengukir pola formasi. Pencuri, kemana harus melarikan diri? Tidak perlu mengingatkan Tan Yun, tepat ketika Tan Taeyu mengambil tindakan, Patriark Penegak Hukum Yu Wen Jinglun, yang baru saja pulih dari cederanya, kebetulan datang untuk menonton formasi Tan Yun, hanya untuk menemukan adegan ini. Dia turun ke langit lebih cepat dari Zhong Lixiner. 10 kali kecepatannya, kejar dia. Petik 2. Tidak, aku tidak berdamai. Zhong Lixiner berteriak, dia akan menerobos pintu alam rahasia dan melarikan diri, tetapi tangan kiri Yuan Jinglun meraih tengkuknya, dan tangan kanannya yang kurus memukul punggungnya. Wow! Dengan tangisan, Zhong Lixiner menyemburkan darah, dan tubuh Miao Men pingsan. Sebelum terluka parah dan tidak sadarkan diri, Zhong Lixiner merasa putus asa. Dia awalnya berpikir bahwa ketika klan Jin menyerang, dia membunuh Tan Yun saat bergegas keluar dari alam rahasia Huangfu, dan mengambil keuntungan dari jarak dekat di mana klan Jin menyerang Huangfu Shengzong dan melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Jinglun akan datang saat ini. Shen Subing dan Mu Meng menjilat beberapa gadis, menatap Tan Yun yang kehilangan satu telinga dan satu tangan, mereka menangis dengan air mata sedih, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Ini juga berlaku untuk orang lain, dan saya tidak ingin mengganggu Tan Yun dengan keras saat ini. Itu dekat. Ketika Jin Xuanzi mengendarai perahu roh dan hanya berjarak 10.000 kaki dari gerbang gunung Huangfu Shengzong, suara arogan dan galak Jin Xuanzi masuk ke telinga semua orang melalui pintu rahasia. Pelanggar Hangfu Shengzong, dengarkan, kamu bunuh kakak tertua klanmu, hari ini patriarkmu, kamu ingin pertumpahan darah Huangfu Shengzong, jangan pelihara ayam dan anjing. Pada saat ini, Yuan Jinglun buru-buru berkomunikasi dengan Tan Taeyu, saudara Tan Tai. Jin Xuanzi memberi saya perasaan bahwa dia lebih kuat dari kakak laki-lakinya. Begitu mereka masuk, aku akan menahan mereka. Pada saat ini, di luar pintu alam rahasia, Jin Xuanzi melepaskan seluruh tubuhnya, dengan aura berat dari domain, dan berkata dengan marah, Lei Misian Bengal, berikan kepada Patriark. Dalam sekejap, gelang besar cahaya guntur muncul dari udara tipis di atas kepalanya, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi raksasa ribuan meter, dan menabrak kekosongan kosong dengan kejutan. Segera, ruang itu runtuh, dan di langit yang gelap, pintu alam rahasia setinggi ribuan kaki muncul. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun tidak mengatur formasi pertahanan, dalam sekejap mata, gerbang alam rahasia akan dibombardir oleh gelang raksasa superi tingkat rendah ini. Pada saat ini, di wilayah rahasia Huangfu, hati semua orang terangkat. Tetapi pada saat kematiannya, Tan Yun, yang kehilangan telinga kiri dan lengan kirinya, tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jin Xuanzai, aku kakekmu Tan Yun. Dengar, cucu, kakek tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tetapi kamu tidak ingin membuka pintu rahasia. Tan Yun menyeringai dan melambaikan tangan kanannya, dan 1.500 pedang terbang menjauh dari alam rahasia. Betul sekali. Pada saat krisis, Tan Yun lah yang berhasil mengukir 99.000 garis barisan pertahanan. Setelah Tan Yun menghina, dia meraung, formasi 9 naga sihir Dingkai. Su, Ho, Tan Yun menggunakan foto udara, dengan harapan mata tingkat tinggi, batu spiritual seperti gunung di rumput naik ke udara dan bergegas ke mata pusat 99.000 formasi. Berdengung. Tiba-tiba, gerbang alam rahasia setinggi 1.000 meter bergetar hebat, dan pada saat yang sama, 99.000 pola formasi tampaknya memberi kehidupan, dan tiba-tiba berkas cahaya bergerak ke 900 meter naga dan sebotol 300 meter tinggi. 9 naga mengelilingi kuali raksasa, melaju dengan kecepatan ekstrim, yang cukup mengejutkan. Segera setelah itu, tirai cahaya terang besar tiba-tiba meledak keluar dari kuali raksasa, menutupi satu sisi pintu alam rahasia,
dan juga menutupi sisi lain dari alam rahasia. Bagus. Master Sekte berhasil dalam formasi. Yang berdaulat itu perkasa. Yang berdaulat itu perkasa. Petik 2 titik 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 petik 2. Ketika banyak eksekutif tingkat tinggi bersemangat, Mu Meng menjilat beberapa wanita, Li Ying berkedip, dan buru-buru peduli dengan cedera Tan Yun. Pada saat yang sama, di luar rahasia, ketika tirai cahaya terang yang besar menyelimuti pintu rahasia, gelang peri pemadam petir besar menabrak tirai cahaya. Hahaha, pintu yang mendobrak ranah rahasia berarti bisa menghentikan invasi patriark. Jin Xuanzi di perahu roh berkata dengan bangga. Gelang abadi penghancur guntur pemimpin klan ini adalah senjata sub-abadi tingkat rendah yang ofensif. Apa yang disebut pintu rahasiamu tidak tertahankan. Sebelum kata, serangan, jatuh. Jin Xuanzi berteriak tak percaya, bagaimana bisa seperti ini? Formasi pertahanan apa yang ada untuk pintu rahasiamu? Ledakan. Di hadapan semua orang emas, dengan suara keras, ketika gelang peri Lei Mi menghantam pintu alam rahasia dengan keras, saya melihat pintu alam rahasia setinggi ribuan meter, hanya bergetar hebat, tetapi tidak terluka. Merayu. Kekuatan gelang abadi Lei Mi dengan satu pukulan, meskipun itu tidak menghancurkan pintu alam rahasia, kekuatan yang tersisa yang tak tertandingi setelah tumbukan membuat ruang 1000 mil menjadi berkeping-keping. Boom, boom, wow, dalam sekejap, di depan gerbang gunung di tengah gunung, monumen batu seperti gunung yang diukir dengan Gunung Suci Huangfu, penyusup meninggal, dan seluruh Gunung Suci Huangfu, yang setinggi 88.000 meter, tidak bisa menahan dampak akibatnya dan meledak. Hancurkan. Betul sekali. Tidak runtuh. Tetapi setelah seluruh Gunung Suci Huangfu yang dimasukkan ke dalam awan meledak, itu dipenuhi dengan debu, dan puing-puing besar terbang menuju pegunungan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ketika debu yang menutupi langit dan matahari menghilang, seluruh Gunung Suci Huangfu telah menghilang. Di wilayah rahasia Huangfu, Tan Taiyu menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa gerbang gunung yang berdiri selama hampir 60.000 tahun telah hancur total. Tubuh tuanya gemetar karena marah, papan batu dari gerbang gunung diatur oleh leluhur Kaisar Huangfu. Tan Taiyu akan membalas dendam ini. Pejabat tingkat tinggi lainnya juga marah. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir tentang berapa lama Tan Yun bisa bertahan setelah mengerahkan formasi pertahanan gerbang rahasia. Tan Tailong bertanya dengan suara ketakutan, Yuner, baru saja Jin Xuanzi mengatakan bahwa gelang abadi Lei Mi-nya adalah senjata sub-abadi tingkat rendah. Di bawah serangan yang begitu sengit, dapatkah gerbang alam rahasia dipertahankan? Petik 2. Paman, jangan khawatir, semuanya. Tan Yun berkata dengan nada angkuh, rangkaian pertahanan yang saya buat sudah cukup untuk menahan serangan senjata sub-peri kelas atas selama 5 tahun tanpa putus. Apalagi senjata sub-peri kelas rendah Jin Xuanzi. Bahkan jika mereka semua menyerang dengan senjata sihir, gerbang alam rahasia bisa bertahan setidaknya 8 tahun, dan itu bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, saat mereka merasa lega, pintu alam rahasia bergetar hebat lagi dan lagi dalam serangan Jin Xuanzi, tetapi setiap kali tidak ada bahaya. Kamu dibesarkan oleh sekelompok pelacur seperti Huangfu Shengzong, tolong dengarkan kepala klan. Pada saat ini, raungan suram Jin Xuanzi datang satu demi satu. Kamu bunuh kakak laki-lakiku, bunuh penatua emasku, dan bunuh keponakanku, Sao Xian dan Sao Hong. Lautan darah dan kebencian yang dalam seperti itu tidak akan membagi langit. Kepala Patriark bersumpah bahwa dia tidak akan menyerah jika dia tidak meledakkan pintu alam rahasia ini. Ketika pintu alam rahasia terbuka, itu akan menjadi hari ketika kalian semua sekte Huangfu Shein didorong menuju kepunahan. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan malu, Jin Xuanzi, Master Sekte ini sangat takut. Kerusakan otak, tunggu sampai kamu membukanya. Ketika Huangfu diam-diam di luar, hidung Jin Xuanzi bengkok ketika mendengar ini. Saya adalah keagungan alam yang bermartabat. Kapan saya begitu difitnah dan dihina? Saya sangat marah. Jin Xuanzi mengendalikan gelang abadi Lei Mi untuk membombardir pintu alam rahasia, sambil melihat kembali ke 80 tetua alam dewa dan 100.000 anak keluarga di perahu roh, dia memerintahkan, serang bersama. Barisan pertahanan akan jangan terlalu kuat. Jika tidak, sang patriark akan menggunakan gelang abadi penghancur guntur, dan setiap kali dia menyerang, pintu alam rahasia tidak akan bergetar begitu keras. Selama kita bekerja sama, cepat atau lambat, kita bisa menerobos. Pada saat itu,
biarkan semua orang di Huangfu Shengzong mengubur kakak laki-laki tertuaku, dan pada saat yang sama, kita akan memiliki tempat tinggal, harta meteorite Kenyan, milik klan emas kita. Dengan ini, kita bisa memulihkan diri, dan akhirnya melawan klan Tang sampai mati. Di bawah perintah Jin Xuanzi, 80 tetua dan 100.000 murid mulai menyerang dengan panik. Saat menyerang, sambil mempermalukan semua orang di Huangfu Shengzong, setiap kalimat tak tertahankan. Di wilayah rahasia Huangfu, menghadapi penghinaan, fitur wajah Tan Yun sedikit terdistorsi, dan hatinya tegas, ketika kekuatan Laozi meningkat selanjutnya, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan dingin melirik Zhongli Siner, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di tanah, dan segera memerintahkan semua orang untuk menunggu lagi, dan dia mengorbankan menara suci kekuatan spiritual tertinggi. Setelah itu, dia mengambil telinganya yang patah dan lengan yang patah dari tanah, dan setelah memasuki lantai 8, 2 jam berlalu di luar waktu. Malam itu dalam, dan cahaya bulan seperti es. Ledakan. Saat gerbang menara 8 lantai dibuka, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, terbang di atas rumput dengan dingin di wajahnya, dan di antara jari-jarinya, sinar energi spiritual diserap ke dalam Zhongli Siner. Zhongli Siner membuka matanya dengan gemetar dan melihat mata dingin Tan Yun yang membuat orang tenggelam dalam gua es. Di tanganmu, wanita ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lakukanlah. Zhongli Siner memelototi Tan Yun. Tan Yun menutup telinga, suaranya tidak mengandung jejak emosi, seolah berbicara pada dirinya sendiri, dan seolah bertanya kepada Zhongli Siner, Paman Bo yang Anda sebutkan ketika Anda menyerang saya sebelumnya seharusnya menjadi mata-mata Zhongli, Zhong Li Bo, kan? Iya, wanita ini mengakuinya. Zhongli Siner masih memelototi Tan Yun. Demikian pula, Tan Yun masih menutup telinganya, dan nadanya dingin dan menakutkan, kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya, aku diburu dan dibunuh di luar Huangfu Shengzong. Dan Anda mencoba menyelamatkan Anda, katakanlah dalam perjalanan pulang untuk mengunjungi kerabat dan kembali ke klan, jalannya tidak masuk akal, dan Anda berpura-pura tidak bersalah, dan Anda menyembunyikan kekuatan Anda, semua ini milik Anda, rencana, kan? Ketika saya bertemu perpisahan untuk pertama kalinya, beberapa tahun kemudian, setelah saya kembali ke sekte, Anda menunggu saya di tanah suci layanan berjasa, mengatakan bahwa Anda khawatir tentang keselamatan saya. Semua ini adalah ilusi, dari kamu. Dan tujuanmu yang sebenarnya adalah membuatku memperlakukanmu sebagai teman dekat, dan kemudian kamu bisa menarikku ke dalam keluarga Zhonglimu. Setelah Tan Yun berbicara, nada suaranya menjadi semakin dingin, ya, kamu berhasil. Aku, Tan Yun, memang tertipu oleh penyamaranmu yang sempurna dan menganggapmu sebagai teman sejati. Saya pikir nanti, Zhongli Bo, kepala artefak sekte suci, menolak menjadi debu, pergi ke alam suci yang berjasa, dan mengundang saya ke artefak, karena dia ingin saya mengkhianati sekte saya sebelum saya naik ke posisi sekte master. Bersamamu, saya tidak pergi pada saat itu, jadi Zhongli Bo menyerah untuk memenangkan saya, dan akhirnya perang saudara pecah dengan mata-mata Kimai. Pada titik ini, Tan Yun menatap Zhongli Siner dan berkata, Yusin, apakah saya benar? Hampir semua yang kamu katakan benar. Mata Zhongli Siner akhirnya mereda, dan dia menghela nafas, kita bisa saja menjadi teman dekat dan orang kepercayaan, tetapi hari ini kita telah sampai sejauh ini, kamulah yang memaksanya. Dan aku bukan Yuxin, aku Zhongli Siner, tetapi satu-satunya putri keluarga Zhongli. Tan Yun, tahukah kamu? 20 tahun yang lalu, ketika kita pertama kali bertemu, aku tidak pernah menjadi musuhmu. Aku hanya ingin menarikmu ke keluarga Zhongli dan membiarkanmu menikmati kemuliaan dan kekayaan. Aku bahkan memikirkannya, hanya pria baik sepertimu yang pantas untukku. Zhongli Bo ingin membunuhmu berkali-kali, dan aku memerintahkannya untuk tidak melakukan apapun padamu. Berbicara tentang ini, Zhongli Siner tidak melanjutkan, matanya yang indah menunjukkan penyesalan yang dalam, saya tidak ingin membicarakannya dengan Anda hari ini. Saya akui bahwa saya menipu Anda sejak awal, tetapi ketika saya berhubungan kemudian, saya benar-benar ingin menjadi teman dekat dengan Anda, dan saya bahkan memiliki sentuhan kasih sayang untuk Anda. Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara, ekspresinya acuh tak acuh dan mengejutkan. Di hati semua pejabat senior, mereka berpikir bahwa Tan Yun mungkin harus menyelamatkan Zhongli Siner hari ini. Tapi di mata Ying Ying, Su Bing, Meng Gu, dan Xi Yao,
Tan Yun adalah tanda sebelum pembunuhan. Tidak masalah apakah kamu Siner atau Yuxin. Tan Yun berkata, menutup matanya. Yang paling aku benci dari Tan Yun bukanlah pengkhianatan. Karena ada banyak alasan untuk pengkhianatan itu perlu. Aku paling membencimu. Sejak awal, aku mendapatkan kepercayaanku, menginjak-injak kepercayaanku padamu, menginjak-injak persahabatan sejatiku denganmu. Begitu kata-kata itu jatuh, niat membunuh yang tak terlihat keluar dari tubuh Tan Yun, menutupi Zhong Lixiner. Dia pernah berpikir bahwa dia tidak takut mati, tetapi ketika kematian benar-benar datang, dia mengerti bahwa apa yang disebut identitasnya yang menonjol akan hancur berkeping-keping. Tan Yun, jangan bunuh aku bersumpah, setelah aku kembali ke keluarga, biarkan ayahku menyerah pada invasi Huangfu Shengzong selamanya. Jangan bunuh aku, oke, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tan Yun masih menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa memaafkan hal-hal lain, tetapi kamu, aku tidak akan pernah memaafkan. Saya, Tan Yun, tidak takut pada siapapun, atau kekuatan apapun. Adapun keluarga Zhongli Anda, bahkan jika Anda tidak menyerang sekte Huangfu Shein saya, Tan Yun, akan mengalahkan keluarga Anda. Zhong Lixiner menangis, Tan Yun, jangan terlalu kejam, aku benar-benar tahu aku salah. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan membayar harganya. Tan Yun berkata dengan dingin, Huixin, bunuh dia dan kubur. Bawahan patuh. Song Huixin menjawab, dan seberkas cahaya pedang melintasi leher batu giok Zhong Lixin. Darah berdeguk dan dia mati dalam kemarahan. Berdengung. Ketika jiwa Song Huixin dan 8 jiwa domain terbang keluar dari kepala, Song Huixin menamparkan jiwa dan jiwa domain menjadi abu. Tan Yun perlahan membuka matanya, menatap Song Huixin, dan berkata, Huixin, setelah dia dikuburkan, kamu akan memimpin seseorang untuk menjaga pintu rahasia. Jika ada celah di pintu rahasia, kamu segera pergi kepadaku, memahami. Bawahan mengerti. Song Huixin berkata dengan hormat. Iya, Tan Yun mengangguk, dan setelah menghela nafas panjang, dia memandang orang-orang dan berkata, beritahu kalian para murid dari semua pembuluh darah, biarkan mereka berlatih seperti biasa, tanpa mengkhawatirkan sekte. Setelah mengatur semuanya, kamu akan segera mundur. Ketika pintu rahasia rusak, itu akan menjadi hari ketika sekte Huangfu Shein kami akan melawan. Biarkan semua orang jin mempertahankan hidup mereka di pegunungan hukuman surga. Banyak eksekutif senior dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah. Kemudian, setelah Tan Yun dan Tan Taeyu mengucapkan selamat tinggal, mereka naik perahu roh dengan Sen Subing, Sen Suzhen, Mu Mengya, Xiao, Zian, dan Xianer, dan pergi ke alam rahasia ziarah ke gerbang suci. Tuoba Yingying terus mengatur hal-hal seperti pemindahan personel sekte. Tan Yun sangat lega karena dia bertanggung jawab atas sekte tersebut. Saat itu pagi-pagi sekali setelah Tan Yun dan para wanita kembali ke tanah suci yang berjasa. Dia memandang Sen Subing ke samping, sentuhan kelembutan melintas di mata bintangnya, dan berkata melalui suara, Subing, aku akan mencarimu pada putraku malam ini. Iya, Sen Subing mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada putri-putri Mumeng, sudut-sudut roknya terbang menuju gunung perbuatan baik. Dalam perjalanan, Sen Subing memukul kepalanya. Dia tahu bahwa malam ini, Tan Yun akan datang untuk menemukan dirinya sebagai tuannya, dan kemudian dia akan mengungkap isi perutnya. Setelah Tan Yun dan gadis-gadis kembali ke lembah Meritorious nomor 1, mereka memasukkan cukup banyak batu roh berkualitas tinggi ke dalam gulungan binatang roh ruang waktu untuk membukanya tanpa gangguan, sehingga iblis dan Raja Beruang Naga Tianluo akan menunggu 8 monster untuk berlatih. Terakhir kali Tan Yun dan Guan Xuankui meninggalkan lembah abadi nomor 1 adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Monster dan iblis suku ke-8 mengolah 1 hari dalam gulungan, yang setara dengan 2 bulan di luar. Itu berarti Moer dan monster-monster ras ke-8 telah berlatih dalam volume selama lebih dari 840 tahun. Sekarang Moer telah dipromosikan dari tahap ke-7 dari tahap awal ke tahap ke-8 dari tahap awal. Raja Serigala Setan Api Emas telah dipromosikan dari tahap pertumbuhan tingkat 6 ke tahap pertumbuhan tingkat ke-7. Dari periode pertumbuhan tingkat ke-6 hingga masa dewasa tingkat ke-7. Raja Kelabang yang haus darah telah memasuki tahap kesusahan tingkat ke-7 dari tahap dewasa tingkat ke-6-nya. Dari tahap ke-6 Raja Ukiran Ungu, tidak hanya memasuki tahap ke-7,
tetapi juga ada tanda-tanda terobosan yang samar. Dari tahap ke-6 kedewasaan hingga tahap ke-7 kedewasaan. Dari tahap ke-6 hingga tahap ke-7, Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah memasuki tahap ke-7. Raja Burung Merah Suzaku juga telah memasuki tahap kesusahan tingkat ke-7 dari tahap dewasa tingkat ke-6. Tapi sekarang klan Naga Banjir Biru, dan Raja Naga Banjir Biru yang mereka pilih kembali, kini telah mencapai tahap awal tingkat ke-7. Adapun 8 suku, total lebih dari 53.000 monster dan binatang buas, lebih dari 1.000 dari mereka mati di bawah kesengsaraan kesusahan dan promosi ke peringkat ke-6. Lebih dari 52.008 tentara keluarga yang selamat hari ini semuanya tier 6. Di antara mereka, 10% memasuki masa transisi Orde 6, 30% memasuki masa dewasa Orde ke-6, 50% dari periode pertumbuhan urutan ke-6, dan hanya 10% yang merupakan periode bayi baru lahir urutan ke-6. Tidak ada keraguan bahwa jika tentara 8 negara terus berlatih dengan cara ini, itu akan sangat membantu Tan Yun. 10 tahun yang lalu, Tan Yun awalnya berencana untuk berlatih 8 balapan secara terpisah, tetapi Tan Yun merasa bahwa latihan khusus tidak diberikan pada saat ini. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan mereka, itu juga akan mengubah lintasan takdir mereka. Bagi para orc, memberi mereka latihan bukanlah hal yang baik. Namun, meskipun Tan Yun tidak memberikan latihan yang cocok untuk 8 klan, Tan Yun berencana untuk membiarkan 8 klan berlatih metode mental pada saat yang sama. Sebuah teknik untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka. Nama latihan ini adalah Sutra Hati Tirani. Pada saat ini, dalam gulungan monster ruang dan waktu dari 30.000 mil gunung dan sungai, suara Tan Yun yang tidak diragukan tiba-tiba terdengar. Sekarang aku akan mengajarimu 8 klan Sutra Hati Binatang Buas Tiran. Kecuali iblis, 8 klan lainnya harus berlatih. Sutra Hati Binatang Buas Tuan ini adalah teknik binatang ajaib Zensuo kuno dan modern. Setelah kamu berlatih, kekuatanmu pasti akan meningkat. Tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan untuk mengajarkannya kepada monster lain, yang berani diam-diam memberikan keputusan. Segera, di gunung, hutan, danau, hutan, dan lembah di gulungan itu, suara keras dan tumpul keluar, bawahan mengerti. Setelah itu, suara Tan Yun terdengar lagi. Kamu bisa berlatih dengan tenang, dan aku akan membawamu untuk membunuh musuh di masa depan. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Tujuan Anda adalah membuat musuh kita di benua hukuman surgawi panik, mengerti? Kembali ke Master, kami mengerti. Oke, teruslah berlatih. Di lembah abadi nomor 1, setelah Tan Yun memerintahkan untuk berbicara, dia memandang Mu Meng dan berkata, itu bisa lebih dari 10 tahun, dan bisa lebih pendek 8 tahun. Pasti ada pertempuran sengit antara kita dan dunia. Klan Jin, kamu juga mundur. Iya, para wanita itu mengangguk. Pada saat ini, Xianer Tantai memandang Meng Yao, Xiao, dan Ziyan, dan berkata, datang dan berlatih di menara suci saya. Kecepatan kultivasi dengan saya lebih cepat daripada di gulungan Master berjasa. Juga, mari beritahu Yingying bahwa setelah dia selesai menangani urusan sekte, dia juga akan datang kepadaku untuk berlatih. Para wanita dengan suara bulat menyetujui proposal Tantai Xianer. Saudari Xianer, tunggu sebentar untuk pergi. Zhongwu Xiao berbicara dengan lembut, tertawa dan memegang lengan Tan Yun. Tan Yun, kamu belum membaca surat yang diberikan saudara perempuanku Tang kepadamu, sekarang kamu telah buka. Orang-orang ingin tahu apa yang dia tulis. Pendapat Xiao bagus. Mu Mengyi bergema, saya ingin melihatnya juga. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan tersenyum, aku akan membicarakannya setelah aku selesai membaca. Segera, Tan Yun mengeluarkan surat itu, merobek amplopnya, mengeluarkan kertas surat, dan membuka surat itu dengan kedua tangan. Yang menarik perhatian adalah garis tulisan tangan yang elegan dan indah. Pada zaman Jun Guanxin, Ying sudah menjadi bagian dari dinasti Tangxun. Ying adalah putri dari dinasti suci Tangxun dan mata-mata di mata Huang Fu Seng Songmu. Ying terbangun di malam hari, dan ingin memberitahunya apa yang ada di pikirannya, tapi dia tidak punya keberanian dan hanya bisa mengatakan dengan iman. Ketika saya bertemu Jun di awal, Jun masih merupakan murid luar, pengadilan meteorit Canyon, dan masa lalu ketika Jun dikepung oleh monster, mungkin telah dilupakan oleh Jun, tetapi Ying selalu ingat. Semuanya tidak kekal dan membuat orang nakal. Mulai dari seri 16 dan 32 ramuan pemberian kaisar kepada Ying,
Ying telah dipindahkan oleh Kaisar. Mungkin Ying telah dipindahkan oleh Kaisar tanpa menyadarinya. Jun adalah murid Ying Mai di masa lalu, dan perjalanan pertumbuhan Anda masih segar dalam ingatan Ying. Ying tidak pernah berpikir bahwa sebagai mata-mata, saya akan bertemu orang yang saya sukai di Huangfu Shengsong, apalagi mengetahui di mana saya berada. Meskipun Ying memiliki 1000 kata, tapi aku tidak tahu bagaimana memulai dan membicarakannya. Takdir dimulai dan diakhiri, takdir adalah ilusi dan berakhir, semuanya bergantung pada takdir. Saudari Xiao, Wang Jun akan merawatnya seumur hidup. Hari ini, Ying Wen, sang kaisar, ingin menyerang Huangfu Shengsong setelah 10 tahun. Memang benar bahwa Ying pernah menyerang Huangfu Shengsong dengan tujuan untuk menduduki Huangfu Shengsong, tetapi sekarang di dalam hati Ying, Huangfu Shengsong adalah milik raja, dan Ying berangkat pada hari yang sama Seng Chao, bujuk kaisar untuk mengambilnya kembali. Jika dinasti suci Tang Xun melakukan kejahatan setelah 10 tahun, Ying tidak akan berguna. Jika dinasti suci Tang Xun melakukan kejahatan di masa depan, dikhawatirkan Ying telah melanggar perintah ayahnya. Ying hanya ingin mengatakan, apa hidupmu untukmu? Jangan membaca, Tan Yun. Penanda tangan, Tang Xinying. Setelah membaca surat itu, Tan Yun mengerutkan kening dalam-dalam, wajahnya agak jelek. Dia tahu bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi putri dari dinasti suci Tang Xun, tetapi putri yang bermimpi membunuh musuh ayahnya. Tan Yun, ada apa denganmu? Zhong Wu Xiao membuang senyumnya, tampak khawatir, ada apa dengan Sister Tang? Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Menurutnya, Tang Xinying adalah masalah putri Tang Yongsheng, dan baik Zhong Wu Xiao maupun Mu Mengbao berhak untuk mengetahuinya. Mengki, Xiao, identitas Tang Xinying agak istimewa. Tan Yun memandang kedua wanita itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata, aku tidak ingin kamu memiliki dendam karena dia. Kemudian, Tan Yun menyerahkan surat ini kepada Zhong Wu Xiao yang bingung. Mu Menggu, Tante Xianer, dan Sue Zian melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menyelimuti surat itu di tangan Xiao. Setelah Tante Xianer selesai menonton, matanya yang indah menunjukkan keheranan yang dalam. Dia tidak tahu keluhan antara Mu Menggu dan Tang Xun Sengchao, tapi dia terkejut dengan identitas Tang Xinying dan betapa dia menyukai Tan Yun. Agar Tan Yun memutuskan hubungan dengan ayahnya dan bahkan mengorbankan nyawanya, dia harus mencegah Tang Xun mengirim pasukan untuk menyerang Huangfu Shengsong. Setelah Mu Meng membacanya, wajahnya langsung pucat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah belajar dari Tan Yun bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, tapi dia tidak bisa memikirkannya, dia adalah musuhnya sendiri yang tak tergoyahkan. Kemarahan tak berujung memenuhi wajah Mu Menga. Dia kesal ketika dia marah, karena dia tahu bahwa Tang Xinying memiliki anugerah yang menyelamatkan jiwa bagi Zhong Wu Xiao, dan Xiao mengenali saudara perempuannya. Di dunia ini, Xiao hanya mengenali Tan Yun, dan satu-satunya kerabat di luar wanita Tan Yun. Di sisi lain, Zhong Wu Xiao, wajah memalukan dari bulan yang tertutup, pucat, 6 dewanya tidak bersalah, tubuh Miao Men bergetar hebat, dan air mata jatuh. Sakit hatinya, bagaikan 1000 anak panah yang menusuk jantung. Kenapa? Zhong Wu Xiao tampak tak berdaya, menangis dengan sedih, mengapa, Sister Tang adalah putri Tang Yongsheng. Mengapa Sister Tang adalah putri musuh Sister Mu? Pada saat ini, Sue Zian melihat penampilan Tante Xianer yang tidak dapat dipahami, dan mengatakan kepadanya melalui transmisi suara bahwa Mu Mengma adalah putri dari dinasti Mu Fengseng. Tante Xianer segera memahami hubungan antara perseteruan berdarah dan Mu Menga dan Zhong Wu Xiao. Ini benar-benar kejam. Tante Xianer bergumam pada dirinya sendiri, mengapa Tuhan memperlakukan Sister Xiao dengan begitu kejam? Wow! Zhong Wu Xiao memegang dadanya dengan tangan kirinya, dia menatap Tan Yun dan Mu Meng sambil menangis. Tan Yun, saudarimu, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Aku tahu kamu akan menghancurkan dinasti suci Tang Xun di masa depan, aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa berhenti membunuh saudara perempuanku Tang, oke. Untuk Tan Yun, Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao memiliki daging di telapak tangan dan punggung tangan mereka, dan dia terjebak dalam dilema untuk pertama kalinya. Saudarimu, saya tahu bahwa sebagai adik perempuan, saya seharusnya tidak mempermalukan Anda dengan cara ini, tetapi Sister Tang adalah kerabat saya. Zhong Wu Xiao menatap Mu Meng dengan sedih, dan berlutut ke arah Mu Meng.